Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kembali pada malam hari ini kita boleh datang dalam persekutuan doa di awal tahun 2021. Kita boleh sama-sama bersekutu berdoa. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh Tuhan kembali bersekutu dalam doa Tuhan bersama rekan-rekan kami yang ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan beri buat kami Bapa. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh Tuhan menuntun Tuhan dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Biar apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sehatikan kami dengan rekan-rekan kami, dengan Tuhan segenap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini Tuhan. Mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan bersama kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan
beri, tak bisa habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami, Engkau sangat baik Tuhan. Kau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau luar biasa Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Kau luar biasa Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Yesus. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau Yesus, kami agungkan Kau Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, apapun keadaan kami Bapa, apapun kondisi kami Tuhan malam hari ini Tuhan, kami mau terus percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sungguh ada buat kami Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan di hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
terima kasih. Engkau baik Tuhan, Kau luar biasa. Yesus terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, Yesus. Sungguh Tuhan, malam ini kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan dalam hidup kami Bapa. Sungguh Tuhan, kalau kami ada semuanya karena belas kasihan kemurahan-Mu tercurah buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang berfirman, Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kami juga boleh Tuhan mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Taruh perkataan-Mu Tuhan dalam mulut lidahnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Dan pada Rabu ini kita kembali bertemu di dalam ibadah doa. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan dengan tema Tuhan sanggup mengubahkan. Ya, dan ayat firman Tuhan saya ambil dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 sampai 11. Saudara bisa baca nanti ya setelah ibadah doa ini. Nah, karena saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. Yesaya 61 ayat 1, demikian firman Tuhan, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Itulah firman Tuhan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya katakan, Roh Allah ada padaku. Yesaya mendapat satu tugas untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa, baik kepada bangsa Israel yang utama dan juga bangsa-bangsa lain juga dapat menikmati kabar keselamatan tersebut. Ya. Nah, kita lihat siapa sih Yesaya ya, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, sebelum dia melihat kemuliaan Tuhan. Yesaya berkata, celakalah aku, binasa aku, karena aku seorang yang najis bibir. Itu dikatakan dalam Yesaya pasal 6 ya. Aku seorang yang najis bibir dan aku tinggal di antara bangsa-bangsa yang najis bibir. Dia adalah seorang yang berdosa. Dia pakai bibirnya untuk mengatakan suatu kata-kata yang kurang pantas ya. Satu kata-kata yang mungkin menyesatkan ya, satu kata-kata yang tidak membangun. Tetapi ketika dia bertemu dengan Allah dan dia melihat kemuliaan Allah, situ Allah mengatakan kepada Yesaya bahwa kesalahanmu sudah dihapus dan dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena salah satu dari serafim itu mengambil bara api, dan bara api itu didekatkan kepada mulut Yesaya, dan Yesaya mengalami pentahiran, ya, diubahkan dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang luar biasa, ya, dari seorang yang berdosa menjadi seorang utusan Allah, menjadi seorang nabi besar yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan tahun keselamatan kepada bangsa-bangsa. Tuhan sanggup mengubah Yesaya dari bukan apa-apa menjadi seorang nabi yang besar.
Dan di dalam Perjanjian Baru juga kita mengenal seorang tokoh murid Yesus yang bernama Petrus. Ya, Petrus dia seorang murid yang cukup terkenal. Ya, Petrus juga orang yang selalu dekat dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, dia ada. Tetapi perangainya, ya dia tuh orangnya sok tahu, mulut besar, tapi juga hatinya kecil, pengecut. Ya, nah itu kita bisa lihat dari beberapa contoh ya, ketika Yesus memberitakan tentang penderitaannya yang akan dia dapatkan, bahwa dia akan diserahkan kepada pemuka agama, lalu dia akan menderita dan dia akan mati, pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu dalam Matius 6 ayat 21. Tapi di situ Petrus dia menarik Yesus ke samping dan dia katakan, hal itu tidak akan terjadi padamu. Ya, dan Yesus saat itu dia menghardik Petrus dan dia katakan kepada Petrus, enyahlah kau iblis. Ya, sebenarnya yang disebut iblis itu bukan Petrusnya tapi pikirannya. Ya, karena Yesus katakan engkau menjadi batu sandungan bagiku. Karena engkau memikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Petrus memakai pikiran manusia. Dia sok tahu ya bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus itu tidak akan terjadi padanya. Lalu yang kedua, ya satu peristiwa yang lain lagi adalah ketika di Taman Getsemani. Malam sebelum Yesus ditangkap, di situ Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya dan Petrus juga ada di situ. Ya, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Biarpun mereka semua tergoncang imannya, tapi aku tidak. Ya, Petrus katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan tergoncang imanku. Ya, itu di dalam Matius 26 ayat 33. Tapi di dalam Yohanes pasal 13 itu dikatakan bahwa bahkan aku akan memberikan nyawaku untukmu. Itu Petrus. Ya, dengan berani dan gagah ya dan sok dia katakan aku akan memberikan nyawaku untukmu, untuk Yesus. Ya, padahal siapa Petrus ya. Nah, dan di situ Yesus kembali menghardik Petrus. Dia katakan, engkau akan memberikan nyawamu untukku? Sesungguhnya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dihadapkan pada pemuka agama, ketika ada seorang budak kecil, ada seorang wanita, ya, dan berkata kepada Petrus, bukankah engkau muridnya juga? Tapi Petrus katakan, tidak, aku bukan muridnya. Aku tidak kenal dengan dia. Petrus yang tadi mengatakan, aku akan memberikan nyawaku untukmu, untuk Yesus. Tapi dia ditegur oleh seorang anak kecil. Ditegur oleh seorang wanita. Dia katakan, aku tidak mengenal dia. Dan Petrus diam-diam dia pergi dengan sedih. Karena dia ingat, ketika dia menyangkal 3 kali, saat itu ayam berkokok. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya dia sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu dia naik ke surga. Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Petrus menantikan janji itu. Dan janji itu digenapi pada hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur. Allah mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka. Dan mereka berubah menjadi orang-orang yang berani. Ya, bahkan Petrus di situ betul-betul diubah. Ya, dia berubah
bukan lagi menjadi Petrus yang dulu, tetapi dia menjadi Petrus yang baru. Dia berani menghadapi orang-orang ketika orang banyak mengatakan bahwa mereka mabuk anggur. Tapi Petrus dia katakan, kami tidak mabuk anggur. Lalu dia dengan mulutnya, dia memberitakan tentang siapa Yesus. Bagaimana Yesus menyelamatkan mereka. Dan saat itu 3.000 orang bertobat. Di saat lain 5.000 orang bertobat. Dan Petrus juga sanggup untuk menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Ya, ketika ada seorang yang sakit lumpuh di bait Allah, Petrus katakan, mas perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus, maka orang itu bangkit dan menjadi sembuh. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan bayangan Petrus mengenai orang sakit, maka orang sakit itu menjadi sembuh. Siapa Petrus? Seorang yang tidak ada apa-apanya. Ya, seorang yang penuh dengan kekurangan. Ya, bahkan banyak sekali kekurangannya. Tetapi ketika Roh Allah ada di dalam Petrus, Petrus diubah menjadi baru, menjadi Petrus yang baru, menjadi Petrus yang berani, dan dia mengabarkan tentang kabar keselamatan. Dia mengabarkan tentang kabar sukacita. Bahkan dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, seperti apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sanggup mengubah Yesaya, kalau Allah sanggup mengubah Petrus, Allah juga sanggup mengubah kita. Hanya satu syaratnya. Apa kita mau diubah oleh Yesus? Mari kita katakan, Roh Allah ada padaku. Kenapa kita berani mengatakan Roh Allah ada padaku? Karena ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, saat itu kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari kita mau beri ruang yang luas, mau berikan ruang yang utama kepada Roh Kudus untuk berkarya di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, kita ini bukan apa-apa. Kita tidak ubahnya seperti Yesaya lama. Kita tidak ubahnya seperti Petrus lama. Mungkin kita lebih buruk daripada mereka. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan percaya Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita percaya Roh Kudus itu mengubah hidup kita. Dari yang bukan apa-apa, kita menjadi sesuatu. Ya, kita sanggup menjadi pelayan Allah. Bahkan di dalam Yesaya pasal 61 ayat 6 bagian A, ya di situ firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan disebut imam Tuhan. Kamu akan dinamai pelayan Allah kita. Imam itu adalah orang yang dipercaya untuk masuk di dalam ruang Maha Kudus, masuk di dalam hadirat Tuhan untuk melayani Tuhan. Saat ini kita boleh menjadi imam-imam Allah. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita sujud di hadapannya melayani Tuhan melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan disebut pelayan Allah kita. Kita akan pergi untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kita. Kita mau menjadi saksi Kristus, asal kita mau. Dan kita harus mau, karena Tuhan perlu kita. Tuhan perlu saudara dan saya untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Ya, tuai yang sangat banyak, tetapi penuainya sedikit, demikian kata Yesus. Dan mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan katakan, Roh Allah ada padaku. Biarlah Tuhan mau pakai hidupku, Tuhan mau pakai hidup kita, dan Tuhan mau mengubah kita. Kita hanya tinggal menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan selebihnya Tuhan yang mengerjakan itu di dalam kita. Tuhan yang akan memberikan keberanian kepada kita. Tuhan yang akan menaruh kata-kata firman di dalam mulut kita. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain.
dan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk keselamatan yang telah Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau karuniakan sebagai penolong bagi kami. Bapa, Engkau sanggup mengubah hidup kami untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Kami siap untuk menjadi alat di tangan-Mu. Kami siap untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, membagikan terang-Mu kepada mereka yang dalam kegelapan. Ajar kami Bapa, hanya mengandalkan Engkau di dalam pelayanan kami, karena hanya Engkau yang mampu menopang kami, memberi kekuatan dan kemampuan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini yang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Malam ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk bersepakat ya, berdoa buat hal-hal yang Tuhan telah tetapkan buat kita malam hari ini. Saya ajak kita semua untuk ambil bagian dalam berdoa. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa negara kita Indonesia, biar Tuhan terus menjamah di segala bidang, biar Tuhan sungguh campur tangan dalam segala hal yang terjadi di bangsa ini. Tuhan ada, Tuhan memberkati bangsa ini. Yang kedua juga kita berdoa buat kota kita, Bandung Raya, Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat. Kita berdoa buat Kabupaten Bandung. Kita berdoa sungguh-sungguh buat keamanan, buat segala yang terjadi di kota ini. Biar Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati kota ini. Yang ketiga, kita juga berdoa buat gereja kita, GB Paturyani Jemaat Suryani. Kita berdoa buat Bapak Gembala kita, pemimpin kita. Berdoa buat kegiatan-kegiatan gereja kita. Juga berdoa buat hal-hal yang terjadi di gereja ini. Kita berdoa semua, Tuhan minta belas kasihan tercurah, biar Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap campur tangan buat gereja kita. Yang keempat, kita juga berdoa buat Jemaat Suryani. Kita berdoa buat yang sakit, yang berbeban berat, buat usaha, buat pekerjaan, yang mengalami hal yang sulit. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan memberkati. Mari saya ajak kita semua sama-sama berdoa. Kita yakin dan percaya doa-doa kita Tuhan dengar dan Tuhan jawab dengan caranya, dengan waktunya. Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih.
Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh berdoa Tuhan bersama-sama rekan kami sepelayanan, rekan-rekan kami di GBI Paturyani Jemaat Suryani. Bapak boleh bersekutu dalam doa malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan pada malam hari ini Tuhan bahwa di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin.
Mari sidang jemaat Tuhan, kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pimpinanmu dalam persekutuan doa online Gereja Betel Indonesia Jemaat Suryani. Kami bersyukur Tuhan telah memimpin dan kami percaya Allah ada bersama dengan kami. Dan setiap doa-doa yang telah kami naikkan pada malam hari ini, Tuhan mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan ada dalam naungan perlindungan Allah. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya dari seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan persekutuan doa malam hari ini. Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri persekutuan doa online malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan berkati.